Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, Pewangi dan Sabun. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana pembuatan sabun. Cuma ini saya pakai mikrofon tambahannya teman-teman, karena kalau secara langsung suara saya kurang masuk, kurang terdengar. Makanya saya pakai mikrofon. Jadi video sama suara agak beda. Maafin ya. Nah, ayo kita mulai saja teman-teman video pembuat tutorialnya. Tapi sebelumnya siapkan dulu bahan-bahannya seperti glass taker, wadah untuk pembuatannya. Teman-teman juga bisa mengikuti ya untuk membuatnya dengan 8 jenis bahan. Yaitu 8 jenis bahan yang sebelum ini videonya udah saya buatkan fungsi-fungsinya, tambahannya apa saja. Sekarang tutorialnya ya, kita mulai saja. Ini di tangan saya ada Texapon. Kita masukkan 1 sendok ini 15 gram ya teman-teman. Kita butuhkan 100 gram untuk sabun 2-3 liter. Jangan lupa dihitung ya. Kalau 100 gram berarti ini 15 gram sekitar 6 sendok setengah teman-teman. Teman-teman juga jangan takut untuk mencoba ya. Jika gagal ya coba lagi, karena keberhasilan tertunda itu keberhasilan yang tertunda. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak bakal pernah tahu. Ya, lalu ketika Texapon ini sudah masuk, bahan yang kedua kita tambahkan sodium sulfat. Biasanya kalau sodium sulfat Texapon 1 kilo, sodium sulfat setengah 500 gram ya. Ini berarti kita pakai Texapon 100 gram, sodium sulfat sekitar 50 gram ya teman-teman. Jadi kalau 15 sekitar 3 sendok setengah. 1, 2, 3 ya setengah. Sekitar 50 gram. Setelah itu aduk ya teman-teman sampai merata. Karena kualitas sabun pengaruh banget di pengadukan. Jika tidak merata, hasilnya pun kurang bagus teman-teman. Ini aduk terus sampai homogen. Nah, ini udah mulai merata teman-teman. Jadi seperti adonan. Ibaratnya menginjak kue ya, ini adonannya teman-teman. Jika tidak ada ini ya tidak akan jadi sabun. Ya, ini udah mulai campur teman-teman. Tinggal dicampur, kita tambahkan sedikit air, jangan langsung. Sekitar 500 ml. Campur, aduk rata lagi. Pelan-pelan saja aduknya agar tidak langsung banyak busa. Nanti dia akan mengental dengan sendirinya ketika kita aduk terus. Karena semakin diaduk, adonan itu akan, Texapon dan sodium sulfat itu akan membentuk adonan lagi teman-teman, meskipun sudah dicampur air sedikit.
terus aduk. Nah, ini udah mulai mengental nih teman-teman. Udah terasa berat ngaduknya, menandakan dia sudah mulai mengental kembali. Mulai terasa kental. Ya, mulai kental nih ya teman-teman. Tuh, mulai tercampur rata. Bahkan adonannya. Tambahkan air lagi teman-teman. Tadi 500, yang 500 berarti 1000 mili ya. Lalu aduk lagi. Aduk. Kualitas sabun tuh di pengadukannya teman-teman. Jika ngaduknya kurang, hasilnya pun kurang bagus. Teman-teman bisa praktekkan juga di sambil nonton video ini. Cara mudah, hanya 8 bahan. Lalu saya tambahkan ini glycerin ya teman-teman. Saya cukup tambahkan 5-10 mili. Biasanya kan saya taruh ini, saya tambahkan jika produksi sabun sampai 15-18 liter. Kalau ini kan hanya 2-3 liter. Jadi cukup saya tambahkan glycerin ini. Ya, ini 5 mili ya. Fungsi glycerin sebagai pelembut. Lalu saya tambahkan ini penambah busa, foam booster sekitar 10 mili. Kalau tidak ada foam booster bisa pakai ambitol, sama-sama untuk menambah busa. Harus dipakai ya teman-teman. Memang sih tanpa foam booster bisa, cuma busanya sedikit. Dan sabun kan ya selain fungsi untuk mengangkat kotoran lemak, ya tentu busa seringan yang kita tahu, sama wangi juga. Ini saya tambahkan air lagi ya, 500 mili lagi, jadi total 1500 mili. Ini masih main kental ya teman-teman, karena ya kita bikin 2-3 liter tutorial kali ini. Ya untuk nanti 15 liter 18 liter tinggal kita kalikan aja, misalnya 100 mili, nanti stek sabun 1000 mili atau 1 kilo. Cuman penambahan itu bertahap, khususnya di saat nambahin airnya. Ini ya, kita tambahkan selanjutnya EDTA. Fungsi EDTA sebagai pengawet, dikit aja, antara 3-5 gram. Kalau sabun 18 liter bisa saya pakai, bisa sampai 1 sendok itu ya, 15 gram. Ya sebetulnya tidak pakai ini tidak apa-apa,
jika kalian sabun itu untuk langsung dipakai sendiri, kan fungsinya untuk mengawetkan aja ini ya pewarna. Tapi sebelum saya tuang, kayaknya ada kotoran dulu, itu saya buang dulu ya, lihat bersih ya. Sedikit aja pewarna hijau. Mulai kan teman-teman, ketika saya aduk tadi bahan yang pertama, tiga bahan ini. Pertama saya masukkan glycerin, komposter, sama pewarna ya. Selanjutnya nih saya masukkan bibit parfum aroma jeruk tipis 10 mili. Langsung tuh tercium teman-teman ketika dituang. Kan untuk aroma banyak ya teman-teman. Jika teman-teman mau aroma strawberry, ada apel, jeruk, lemon, bebas lah yang mau disuka apa. Saya tambahkan air lagi teman-teman, jadi total 2 liter ya, karena udah 4 takaran saya ini, 4 kali 500 mili. Sabun aroma tercium, busa tentu pasti banyak, dan kekentalan terjaga ya teman-teman. Ya gitulah prosesnya teman-teman. Ketika barang sudah masuk, komposisi bahan sudah masuk ya, ini yang terakhir untuk menambah kekentalan lagi teman-teman, NaCl. 1, 2, 3 setengah, 50 gram, sama kayak sodium sulfat. Jadi kan encer nih teman-teman tuh ya. Ini belum saya aduk rata NaCl itu, karena fungsi NaCl untuk mengentalkan dan mengesatkan ya. Sekarang coba saya aduk ya, teman-teman bisa menyaksikan akan kekentalannya. Tentu pasti akan menambah sabun itu lebih kental saat proses produksi ini. Memang beda tangan beda cara untuk produksi sabun ini, tapi ini cara saya yang saya gunakan. Ada yang NaCl nya sebelum menambahkan air saat adonan tadi pertama dicampurkan, bisa. Kalau saya NaCl terakhir aja. Beda tangan beda produksi. Ini teman-teman ya, mulai terasa kentalnya. Jika kurang kental bisa tambahkan lagi, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Cukup 1 sendok untuk menambah kekentalan NaCl. Aduk lagi sampai merata. Untuk semua bahan mudah didapat ya teman-teman. Sebelumnya kan videonya udah saya kasih tahu untuk harga dan bahannya apa aja. Dan ini saya tambahkan sodium sulfat lagi untuk menambah kekentalan juga bisa, jika merasa kurang, menurut takaran itu kurang kental. Kekentalan meskipun penting ya, tapi jarang sih untuk yang ditanyakan kentalnya. Kebanyakan sih pemakai sabun yang ditanyakan busa sama aroma teman-teman. Yang ketiga baru kekentalan yang ditanyakan. Tapi untuk kualitas lebih baik ya, menjaga itu semua ya ikutin komposisi yang ada aja ini, yang saya buat ini.
takaran berapa, caranya gimana jika teman-teman pemula ya untuk mau belajar. Sekali lagi saya pakai tambahan mikrofon ya teman-teman, karena suara saya kurang, kalau langsung kurang terdengar jelas. Aduk lagi, aduk terus sampai kira-kira sudah tercampur rata. Mulai teman-teman terasa kental. Coba saya tuang ya. Ya, itu busa-busa putih itu. Tinggal nunggu turun busa. Untuk kekentalan cukup ya teman-teman. Aroma pun cukup harum. Dan tentunya busanya pasti banyak. Karena saya pakai penambah busa, komposter. Sampai nempel ya. Karena saking kentalnya. Ini udah jadi ya teman-teman. Sabun 2 liter nih untuk cuci piring, aroma jeruk nipis dengan 8 bahan yang sangat mudah dibuat. Ya, nanti tinggal dikemas, nunggu 6 jam. Masukkan ke dalam botol sampai busanya turun. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Proses pembuatan sabun cuci piringnya, tutorial dengan mudah saya buat. Teman-teman bisa sebagai pemula bisa mencobanya di rumah. Dukung terus ya channel saya agar saya lebih semangat memberikan video-video bermanfaat, tutorial, karena masih banyak video-video lain yang akan saya bagikan, tentunya mengenai pewangian sabun ini. Teman-teman juga tetap semangat ya. Saya juga akan semampunya mendukung teman-teman. Lagi saya juga sebagai pemula ini masih butuh banyak proses untuk belajar. Butuh perbaikan agar lebih baik lagi ke depan. Saya akan terus tetap semangat. Bye-bye.